Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai cara uji ANOVA, Analysis of Variance satu arah atau one way ANOVA menggunakan stata. Untuk contoh kasus yang akan saya gunakan di sini adalah pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan penjualan susu pada 4 koperasi susu yang ada di Pulau Jawa? Di sini telah ada data yang telah dikumpulkan pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-10 pada koperasi susu A, koperasi susu B, koperasi susu C, dan koperasi susu D. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kemudian tabulasikan datanya karena ini adalah kita ingin melihat perbedaan lebih dari dua kelompok ya, dari A, B, C, D ya. Jadi kita bisa menggunakan one way ANOVA. Langkah yang pertama adalah sebelum kita melakukan analisis, kita tabulasi, kita urutkan koperasi susu A, misalkan kita berikan 1, koperasi susu B kita berikan skor 2, koperasi susu C 3, dan koperasi susu D kita berikan 4. Jadi tabulasinya dapat kita lihat bahwa di sini koperasi susu 1 ini adalah koperasi susu A, ya. Dan sampai seterusnya koperasi susu 4 adalah koperasi susu D. Setelah sampai tahap ini kita sudah siap melakukan analisis. Kali ini kita akan menggunakan analisis menggunakan stata. Kita buka dulu aplikasi stata. Sebelum kita mulai melakukan analisis, saya informasikan pada Sobat Kanda Data, jika Anda ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita melakukan input data. Ya, jadi kita di stata, setelah terbuka, kita klik data editor. Ini data editor ya. Kita klik, kemudian akan muncul. Kita copy lagi dari data di Excel ya, karena saya sebelumnya sudah menginput data di Excel. Kalau teman-teman langsung menginput di data editor juga boleh ya. Saya blok datanya yang akan kita olah sampai semuanya ya. Kemudian setelah semua terblok, kita klik kanan, selanjutnya klik copy. Kita kembali ke data editor, kemudian kita klik kanan dan klik paste. Ya, jadi data sudah input dengan baik di stata. Selanjutnya kita merubah nama variabel. Di sini boleh misalkan yang var1 ini adalah koperasi ya. Koperasi, misalkan kita kasih kode kooperatif ya, koperasi ya, boleh ya. Namanya adalah koperasi susu. Selanjutnya, untuk yang var2 ini adalah penjualan susu ya. Kita boleh namakan sales. Labelnya adalah penjualan susu. Oke. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil menginput dan memberikan label pada variabel. Koop adalah koperasi dan sales adalah penjualannya. Selanjutnya kita beralih ke menu utama di Stata. Selanjutnya bagaimana cara untuk menganalisis one way ANOVA. Namun sebelumnya, Sobat Kanda Data perlu memperhatikan bahwa dalam uji ANOVA ini ada syarat ya, yaitu normalitas atau terdistribusi normal dan homogenitas. Silakan teman-teman bisa uji tersendiri. Ada di video saya sebelumnya. Kita langsung saja untuk melakukan uji one way ANOVA. Kita klik statistik, kemudian kita klik linear model and related. Selanjutnya kita di sini ada ANOVA, ada MANOVA ya. Kita cari yang one way ANOVA, yang satu arah. Kita klik. Nah, sini akan muncul. Responnya adalah
sales-nya ya. Karena kita akan mengukur apakah terjadi perbedaan penjualan pada koperasi susu. Jadi faktornya kita koperasi. Untuk menampilkan tabel deskriptif statistik, kita bisa klik produce summary table. Ya. Selanjutnya untuk memunculkan yang lain, ya misalkan kita untuk multiple comparison, kita bisa klik yang ini ya, Bonferroni boleh ya. Kita klik submit. Oke, kita close. Sekarang kita melakukan interpretasi. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Bahwa di sini kita melihat ada sebuah tabel. Di sini ada nilai rata-rata, min, dan standar deviasi. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi menunjukkan jumlah N-nya ya, masing-masing untuk koperasi susu 1 atau A ya. Ini 10, masing-masing 10 kebetulan sama persis, jadi ada 40 N. Kemudian kita dapat melihat dari statistik deskriptif, untuk koperasi yang nilai atau penjualannya paling tinggi adalah yang koperasi 3 atau koperasi C, yaitu 195,2 ton ya tadi, ton ya. Nah, jadi kita bisa melihat. Kemudian yang lain ini hampir sama sebetulnya ya. Koperasi susu 1, 2, dan 4 ini berkisar antara 185, 6, dan 7. Jadi 185 sampai 87 ya. Namun kalau dilihat yang paling kecil itu yang koperasi susu 1 atau koperasi susu A. Oke, jadi ya kita bisa melihat nilai rata-rata penjualan susunya. Kita juga bisa melihat standar deviasinya di sebelah kanannya persis. Oke, kemudian yang kedua, ini yang paling pentingnya ya. Kan tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan penjualan susu pada 4 koperasi. Kita bisa melihat dari ANOVA-nya atau Analysis of Variance. Kita melihat bahwa di sini nilai F hitungnya adalah 3,43. Kita boleh untuk mengambil keputusan hipotesis. Misalkan kita menyusun hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya, misalkan tidak ada perbedaan antara penjualan susu di 4 koperasi susu di Pulau Jawa. Hipotesis 1 atau alternatifnya adalah rata-rata penjualan susu pada 4 koperasi susu di Pulau Jawa itu berbeda. Ya, jadi misalkan kita menyusun hipotesis seperti itu. Kita bisa mengujinya, bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel, atau kita langsung melihat P-value-nya. Karena di sini sudah tersedia P-value, jadi kita tidak perlu menggunakan F table ya. Kecuali kalau kita melakukan perhitungan secara manual. Jadi kita langsung saja P-value-nya ini adalah 0,027. Jadi P-value dari signifikansi alfa ya. 0,027 ini artinya lebih kecil dari 5%. Misalkan di dalam penelitian kita tetapkan alfanya adalah 5%, berarti ini adalah P-value-nya lebih kecil dari 5%. Kalau P-value lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kita menerima hipotesis alternatifnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa rata-rata penjualan susu pada 4 koperasi susu di Pulau Jawa tersebut adalah berbeda. Oke, clear. Kita yang terakhir. Ini untuk multiple comparison pada penjualan susu menggunakan Bonferroni ya. Dapat kita lihat bahwa di sini yang nilainya adalah lebih kecil dari 5% adalah 0,041 ya, berarti yang 3 dan 1. Berarti yang benar-benar berbeda ya koperasi 1 dan koperasi 3 atau koperasi A dan koperasi C. Sedangkan kalau kita lihat untuk perbandingan antar koperasi yang lain ini relatif sama ya. Misalkan koperasi 1 dengan 2 relatif sama, 1 dengan 4 relatif sama ya. Kemudian 3 dengan 2 relatif sama. Yang berbeda dengan alfa 5% itu adalah koperasi 1 dan koperasi 3. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan manfaat buat tentunya Sobat Ganadata yang membutuhkan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Teruslah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.